Yo, skut, balik lagi bareng saya Christopher di channel Kalau Saya Gadget. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Kalau sebelum-sebelumnya kita udah sempat bahas Asus yang menggunakan Ryzen 7 6000 series dan juga Intel Core i7 12700H. Kali ini kita kedatangan varian yang menggunakan Intel Core i5 generasi 12. Tapi bukan 12500H tapi 12450H. Nah, sebeda apa performanya dari 12500H? Langsung aja kita tonton videonya terlebih dahulu. Ini adalah Asus TUF F15 FX517ZC dengan prosesor Intel Core i5 12450H, jadi bukan 12500H, dan menggunakan kartu grafis RTX 3050. Untuk Windowsnya sudah menggunakan Windows 11 disertai juga dengan Office Studio 2021 dan harganya di Rp16.499.000 dilengkapi dengan garansi 2 tahun dan Accidental Damage Protection di 1 tahun pertamanya. Untuk desain ini sama kayak TUF yang kita review sebelumnya, tapi warnanya jauh lebih menarik kali ini karena menggunakan warna putih yang diberi nama Moonlight White dan ada di bagian punggung layar serta di bagian cover bawah dari laptop ini. Dan untuk cover bawah ini ada tekstur bercak-bercak kayak cipratan cat gitu yang bikin unik banget. Dimensinya di 35,4 x 25,1 cm, ketebalannya 2,1 cm dan bobotnya di 2 kg aja. Jadi untuk skor desain keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Untuk layarnya kali ini berbeda, dia masih menggunakan ukuran 15,6 inch Full HD 1920 x 1080, tapi panelnya menggunakan IPS level dan kadar gambutnya di 45% NTSC alias sekitar 62,5% sRGB. Jadi untuk kalian yang butuh untuk editing warna dan juga color correctionnya tuh bagus banget, untuk laptop ini masih kurang cocok untuk kalian. Tingkat kecerdasan layarnya juga ini sedikit lebih rendah di 250 nits serta refresh rate layar di 144 Hz. Jadi skor display kita cuma bisa berikan skor 7 poin. Untuk port dan fitur sebenarnya ini sama dengan Asus TUF yang menggunakan Intel Core i7 12700H kemarin. Jadi kalian bisa lihat di video sebelumnya. Yang kita akan bahas kali ini cuma dari segi webcamnya aja dan ini footage-nya. Dan kayak gini tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps. Dan sayangnya untuk versi yang 16,5 jutaan ini, kualitasnya tuh menurunnya lumayan jauh dibandingkan versi yang 22 jutaan sempat kita review kemarin. Bisa dilihat sendiri untuk noise-nya tuh banyak banget dan bahkan untuk garis ini dia agak buram ya. Dan sekali lagi kalian nggak dikasihkan untuk shutter manual yang ada di atas ini maupun shortcut untuk kalian bisa matikan kamera, cuma ada shortcut untuk matikan mic yang ada di 4 tombol action button di atas ini. Jadi untuk skor fitur secara keseluruhan termasuk dari portnya kita bisa berikan skor 7,8 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance laptop ini. Kita mulai dari prosesor terlebih dahulu dan detailnya kalian bisa lihat di sebelah sini. Dia menggunakan Intel Core i5 12450H. Bedanya apa sih sama 12500H? Pertama-tama beda dari jumlah core dan threadnya. Untuk 12450H dia punya total cuma 8 thread yang terdiri dari 4 performance core dan 4 efficient core serta total 12 thread. Lalu untuk i5 12500H dia punya core yang lebih banyak yaitu 12 core dengan 4 performance core dan 8 efficient core serta total threadnya juga lebih banyak yaitu 16 thread. Dan untuk 12450H ini untuk base clock speed dari performance core-nya ada di 2 GHz dan turbonya ada di 4,4 GHz. Fabrikasinya masih sama-sama menggunakan 10 nanometer Intel 7 dengan electric case-nya 12450H lebih kecil yaitu di 12 MB sedangkan 12500H lebih besar di 16 MB. Dan TDP prosesor ini masih sama yaitu di 45 Watt. Dan untuk hasil pengujian sintetis sendiri di R15 kita bisa dapatkan skor di 1737, jadi ini angka yang cukup lumayan. Untuk R20 single core-nya ada di 645 poin, sedangkan untuk multi core-nya di 4344 poin. Dan waktu kita lakukan looping sebanyak 10 kali kita bisa dapatkan rata-ratanya ada di 4239, jadi artinya masih cukup bagus, bedanya cuma sekitar 100 poin. Dengan suhu rata-ratanya ada di 77 derajat Celcius, masih cukup adem. Maksimumnya ini masih cukup tinggi sama seperti Intel generasi 12 sebelumnya, yaitu ada di kisaran 97 derajat Celcius. Sedangkan untuk percobaan rendering 3D di Blender kita dapatkan CPU rendernya ada di 3 menit dan 55 detik. Performance ini kita juga akan bandingkan dengan Lenovo IdeaPad Gaming 3i yang sudah menggunakan i5 12500H. Bukan karena kita pengen bandingin Asus sama Lenovo, tapi karena dari semua laptop gaming yang barusan kita cobain dari generasi 12 baru Lenovo aja yang menggunakan i5 12500H.
Jadi kira-kira kayak gini tabel perbandingannya. Untuk R15 itu Asus TUF Dash yang menggunakan i5 12450 ini kalah sekitar 24%. Untuk R20 single core-nya ini kalah 1,5%, jadi tipis saja. Sedangkan R20 multicore-nya kalah di 22%. Jadi memang untuk perbedaan performance ini cukup jauh ya untuk 12450H ini dibandingkan sama 12500H. Sedangkan untuk pengujian di Blender sendiri, untuk CPU rendernya ini bedanya cukup jauh juga, yaitu sekitar 50 detik atau bisa dibilang hampir 1 menit. Untuk RAM bawaan laptop ini dia masih menggunakan 8GB, tapi tenang aja udah DDR5 dengan speednya di 4800 MHz. Dan storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe generasi ketiga dengan kapasitas 512GB dan speednya ini sama-sama udah di 3000-an, yaitu rate-nya di 3562 MB per second, sedangkan write-nya di 3029 MB per second. Good job. Selanjutnya untuk grafik card dia menggunakan dual graphics dengan integrated-nya Intel Iris Xe dan dedicated-nya RTX 3050, 4GB 128-bit dan TGP-nya di limit di 75 watt alias bukan yang full power. Dan untuk hasil rendering video sendiri di Adobe Premiere untuk video 1 menit 4K katuk tanpa efek dan hanya single layer, laptop ini mencatatkan waktu di 1 menit 27 detik dan ini bahkan 22 detik lebih kencang dibandingkan Adiapad Gaming 3i yang menggunakan i5 12500 kemarin dan menggunakan RTX 3050 yang TGP-nya tuh di limit lebih tinggi daripada ini, yaitu di 85 watt. Jadi ini kencang banget. Sedangkan untuk rendering 3D menggunakan Blender sendiri, GPU rendernya kita dapatkan di 1 menit 26 detik. Ini hasil yang juga cukup bagus untuk RTX 3050. Untuk pengujian simulasi gaming di 3D Mark kita dapatkan di modul Test Time Spy, kita dapatkan di 5337 poin. Untuk First Strike sendiri di 12333 poin. Dan stress testnya udah lolos dengan 98,4% dengan suhu CPU rata-ratanya di 82 derajat Celcius, sedangkan suhu GPU rata-rata di 83 sampai 84 derajat Celcius. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Untuk pengujian gaming realnya kayak gini hasilnya. Game pertama Dota 2 dengan settingan resolusi di Full HD dan sedangkan grafiknya diratakan full render, kita bisa dapatkan FPS-nya stabil di kisaran 100-an FPS. Untuk GPU-nya sendiri dia kepakai 50% dengan suhunya ada di 75 derajat Celcius. Untuk CPU-nya cuma sekitar 20-30%. Dan suhunya juga masih ada di 70-an derajat, di bawah 75 derajat tepatnya. Selanjutnya CSGO dengan setting resolusinya Full HD dan grafiknya kita buat di high. Yang paling mentok kita bisa dapatkan ada di kisaran 100 belasan FPS. Untuk GPU-nya ada di kisaran 50%, masih sama kayak Dota tadi. Dengan suhunya di 70-an derajat juga. Sementara CPU-nya dia di belasan persen. Suhunya sekarang naik di lebih dari 75 derajat, bahkan sampai di 80-an derajat Celcius. Selanjutnya Valorant dengan Full HD dan juga grafiknya ada di high semuanya, kita bisa dapatkan ada di kisaran 270-an FPS. Kalau lagi nembak dia turun ke sekitar 260-an, tapi overall masih lancar banget. Dengan suhu dari GPU sendiri ada di 77 derajat Celcius, di 78, dan load-nya kepakai sekitar 40-50%. Sedangkan untuk CPU-nya dia kepakai di 50-60% juga, dengan suhunya rata-rata juga masih sama, di kisaran 70-an hampir 80 derajat Celcius. Game AAA untuk Far Cry 6 dengan Full HD dan juga grafiknya bisa di high, kita bisa dapetin FPS-nya di kisaran 70-an FPS. Sementara untuk load dari GPU-nya sendiri dia naik ke 99% dengan suhunya juga naik ke 84 derajat Celcius. Untuk CPU dia masih cukup ringan, yaitu di sekitar 20-30% dan suhunya masih ada di kisaran 80-an derajat Celcius juga. Dan dengan ledak-ledakan gini juga dia masih stabil di kisaran 69, ya 60-an sampai 70-an FPS. Jadi masih cukup aman sih untuk main game ini dengan lancar. Dan terakhir untuk Assassin's Creed Valhalla dengan 1080 dan juga seperti biasa untuk RTX 3050 dia cuma kuat sampai grafiknya medium. Kita bisa dapatkan FPS-nya rata-rata di 70-80-an FPS dengan load dari GPU-nya di 97%. Load dari CPU-nya di sekitar 30-40%. Dan untuk suhunya ini masih sama-sama di kisaran 70-an sampai 85 derajat Celcius.
Untuk OSI upgrade-nya ini masih sama persis seperti TUF versi yang Core i7 12700H kemarin, dan ini adalah detail footage-nya. Jadi dari hasil pengujian tadi bisa kita simpulkan bahwa untuk i5 12450H ini merupakan versi yang harusnya lebih hemat daya dibandingkan dengan i5 12500H, dikarenakan dia punya jumlah core dan juga thread yang lebih sedikit, jadi untuk daya prosesornya itu harusnya lebih rendah. Tapi untuk performanya sendiri bisa dibilang ini sedikit jauh dibandingkan dengan 12500H. Jadi untuk skor performance secara keseluruhan kita bisa berikan skor 7,5 poin. Untuk mode jadaran baterai kita sebenarnya udah ngelakukan dengan PC Mark 10 seperti biasanya, settingannya juga sama persis seperti biasa. Tapi 2 kali running itu dua-duanya gagal karena mungkin ada masalah kompatibilitas dengan softwarenya. Jadi akhirnya kita coba browsing-browsing di internet, dan setelah nonton beberapa reviewer di luar sana, ada yang menyebutkan bahwa untuk penggunaan sederhana, yaitu pekerjaan sehari-hari aja, dia bisa bertahan kira-kira 4-5 jam. Dan kita udah coba juga untuk jalanin video YouTube, kita putar selama 1 jam. Dengan settingannya masih kayak di PC Mark 10, yaitu untuk modenya di balance, lalu tingkat kecerdasan layar kita turunkan 50%, backlit keyboard kita matikan. Kecuali wifi-nya tetap nyala karena kita muter YouTube, itu kita bisa dapatkan 1 jam tuh dia berkurang di 25%. Jadi artinya kalau 100% sampai 0% itu dia berkisar kira-kira 4 jaman. Dan karena hasilnya kayak gini ini jujur saja sedikit agak kurang ya dibandingkan dengan versi i7-nya. Dimana untuk i7 12700H sendiri yang makan lebih banyak daya, harusnya karena punya banyak core dan thread, itu dia bisa bertahan di 6 jam. Tapi ini cuma bisa bertahan sekitar 4-5 jam. Jadi untuk i5 12440H ini kita hanya bisa berikan skor di 6,5 poin. Kesimpulannya untuk Asus TUF yang menggunakan Intel Core i5 12450H ini masih merupakan laptop gaming yang cukup decent karena dari performa juga cukup mumpuni walaupun masih di bawah dari Intel Core i5 12500H di beberapa aspek, kecuali untuk editing dan rendering video menggunakan Premiere sendiri. Tapi walaupun begitu, layarnya ini juga masih kurang mendukung untuk kalian bisa editing video, terutama untuk kalian yang butuh untuk keakuratan warna yang tinggi karena masih menggunakan 45% NTSC untuk color gamutnya. Sementara performance untuk gaming sendiri nggak ada masalah, semuanya tuh lancar, nggak ada frame drop dan juga stuttering sama sekali. Dan kalau kalian pengen gunakan laptop ini untuk kegiatan sehari-hari kalian, misalnya kuliah atau kerja, ini masih kurang cocok juga karena untuk konsumsi baterainya sendiri ini masih lebih boros dibandingkan dengan Intel Core i7 12700H yang bahkan punya core dan thread lebih banyak daripada laptop ini. Jadi kesimpulannya untuk nilai akhir setelah kita total dan kita bagi 5, kita dapatkan di 7,36 poin. Segitu aja review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut atau tim Bendang Mending, silahkan langsung aja tuliskan komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Semua link sosial media kita tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya, termasuk juga promo-promo apa aja yang sedang berlangsung di Kalosa Store ini. Dan untuk kalian yang butuh belanja keperluan IT mulai dari laptop ataupun peripheral lainnya, silahkan kunjungi store kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Dan untuk kalian yang ada di luar Malang, silahkan kunjungi ada e-commerce kita di Tokopedia, Shopee, Bibli, dan juga JD ID. Silahkan kalian kunjungi. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video.